Sorotan lain, Saudara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan pariwisata Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan pasca KUHP disahkan oleh DPR. Saat ini pihaknya berkoordinasi dengan pelaku industri pariwisata untuk memastikan pariwisata berjalan lancar. Selain berkoordinasi dengan penegak hukum dan pelaku industri pariwisata, Menparekraf juga mencari solusi agar kekhawatiran wisatawan bisa diantisipasi. Sandiaga menambahkan Indonesia sangat menghormati ranah privat dari wisatawan sehingga kegiatan pariwisata mereka tidak akan terganggu. Selain itu, Sandiaga juga menyebut tidak akan ada perubahan berarti dari pemberlakuan KUHP yang baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menerjunkan tim langsung di pasar-pasar utama kita, terutama Australia, dan per Jumat malam tidak ada pembatalan yang signifikan. Jadi saya garis bawahi, belum ada pembatalan yang signifikan. Dan dari hasil pantauan kami di dua bandara utama kita, Jakarta dan Sebelumnya, Saudara, ada 3 pasal di KUHP yang baru disahkan DPR yang dianggap kontroversi di sektor pariwisata. Ketiga pasal itu adalah pasal 411 tentang perzinahan, di mana pasal ini dapat membuat calon wisatawan asing khawatir melancong ke Indonesia. Selanjutnya, Saudara, pasal 412 yang menyebutkan setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan akan dipidana paling lama 6 bulan. Terakhir, pada pasal 424, Saudara, tentang minuman dan bahan yang memabukkan. Pasal ini dianggap bisa menyasar wisatawan asing, pengusaha, hingga pelayan bar. Pengelola Bandara Ngurah Rai Badung, Bali memastikan tidak ada informasi ribuan wisatawan yang membatalkan kunjungan ke Bali. Pengelola bandara menegaskan jumlah wisatawan melalui Bandara Ngurah Rai cenderung stabil, bahkan ada peningkatan dari Australia. Sebelumnya beredar informasi ribuan wisatawan membatalkan kunjungannya ke Bali pasca berlakunya Undang-Undang KUHP yang baru. Lantas, Saudara, bagaimana pemerintah Provinsi Bali merespon soal pasal dalam KUHP yang baru disahkan dan juga kunjungan wisatawan? Benarkah pasal dalam KUHP ini berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan yang akan ke Bali? Kita tanyakan, Saudara, bersama dengan Wakil Gubernur Bali, sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kami, Cokorda Oka Arta Ardana. Pak Wagub, selamat petang. Selamat petang, Ibu. Ya, dengan Niluh di studio, Pak Wagub. Jadi saya ingin konfirmasi ke Anda, apakah KUHP ini benar disebut mengganggu kunjungan wisatawan asing ke Bali? Ya, setahu saya memang ini kan beritanya memang viral heboh di luar negeri. Itu kelihatannya pemahaman mereka terhadap pasal-pasal tersebut belum utuh. Oke, tapi benar Pak, ini mempengaruhi wisatawan di Bali, utamanya adalah dari Australia, benar? Sampai sekarang tidak. Bahkan kalau kita melihat kunjungan wisatawan berapa hari terakhir sebelum ditetapkannya KUHP tersebut disahkannya tanggal 6 yang lalu, nah itu kunjungan wisatawan ke Bali masih sekitar 10.000, 10.300. Sekarang sudah sampai 11.400, meningkat malahan. Jadi saya kira tidak benar kalau dikatakan bahwa dengan ketok palunya, dengan disahkannya KUHP tersebut, kemudian menurun kunjungan wisatawan ke Bali. Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda ke arah itu, bahkan saya cek booking juga di airport, sampai akhir tahun ini pun belum ada pembatalan. Oke, jadi tidak ada pembatalan sama sekali, bahkan wisatawannya justru naik. Tapi Pak Wagub, kalau saya konfirmasi ke Anda, benar bahwa wisatawan Australia ini adalah termasuk yang terbesar setiap tahunnya datang ke Bali? Iya, betul. Kalau dulu ada Cina lagi satu, antara Australia dan Cina ini biasanya selalu menduduki ranking 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Bahwasanya travel ban yang biasa diberikan oleh Australia, itu memang dari dulu pada waktu kita COVID juga memang paling cepat Australia respon. Pada waktu bencana Gunung Agung juga demikian. Nah, sekarang juga saya lihat seperti itu. Jadi kalau wisatawan Australia sendiri selama ini tidak sebesar dipengaruhi oleh
travel ban tersebut. Oke, Pak Wagub, tadi Anda menyebutkan soal bahwa hal ini karena ada miskomunikasi, ada yang belum dipahami oleh negara-negara lain soal KUHP kita. Lantas apa yang pemerintah Bali lakukan untuk bisa memberikan pemahaman mereka? Apakah ada komunikasi dengan konjen-konjen yang misalnya ada di Bali? Ya, kebetulan berapa hari yang lalu pada waktu Bali Demokrasi Forum, saya hadir di sana dan bertemu dengan beberapa konjen, dan saya juga bertemu dengan Dirjen Kementerian Luar Negeri menyampaikan hal tersebut. Ini kan sudah ada klarifikasi, menjelaskan persoalan atau menjelaskan substansi dari pasal-pasal tersebut. Tidak ada yang berubah sebagaimana Pak Menteri Sandiaga juga menyampaikan, antara KUHP yang sebelumnya sama yang sekarang, tidak ada, bahkan menurut saya sekarang subjek yang berhak menggugat atau mempidanakan tersebut lebih jelas yang sekarang. Artinya jelas, subjeknya jelas. Suami atau istri yang sah atau orang tua. Jelas sekali subjeknya. Jadi dengan demikian, saya melihat dari pasal-pasal tersebut tidak akan terjadi sweeping, tidak akan terjadi. Ya, ini yang saya komunikasikan. Itu jaminan yang diberikan oleh pemerintah Bali bahwa tidak ada sweeping karena ini adalah delik aduan, begitu ya? Iya, karena delik aduan, betul. Oke, lantas kemudian setelah Anda memberikan pemahaman seperti itu ke konjen-konjen ya, negara-negara sahabat, apakah hal yang sama juga diberikan kepada masyarakat Bali? Ya, masyarakat Bali khususnya ini yang paling cepat, yang paling khawatir kan pelaku-pelaku pariwisata, khususnya asosiasi pariwisata yang tergabung di bawah GIPI Bali itu ada 9 asosiasi pariwisata. Ke-9 ketua-ketua asosiasi sudah membuat pernyataan bersama 2 hari yang lalu bahwa tidak ada persoalan masalah pasal-pasal tersebut. Baik, tidak ada persoalan pasal-pasal tersebut. Terima kasih Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Artardana. Terima kasih Pak Wagub, sehat selalu. Terima kasih.